Dan sekarang kelompok terakhir berarti 3 sesi. Begitu untuk mempersingkat waktu untuk kepada kelompok 5, jadi persilahkan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 3 warahmatullahi. akan melaksanakan praktek coaching. Yang pertama, Bu Yuli sebagai coaching, saya sebagai coachee, dan yang kedua saya sebagai coaching, kemudian juga Bu Titin sebagai coachee, dan yang terakhir tentu saja Bu Titin sebagai coaching dan Bu Yuli sebagai coachee. Yang pertama kita lakukan, kita mulai saja, mangga Bu Yuli. Iya, baik. Assalamualaikum Pak Acep. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana kabarnya Pak Acep hari ini? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Agak mendung ya Bu hari ini Bu. Baik, ya. Aduh. Iya, betul mendung. Setelah berkegiatan kemarin, Pak Acep bagaimana FTBI-nya lancar? Alhamdulillah Bu, lancar. Jadi kita tinggal menunggu hasilnya saya Bu ya. Mudah-mudahan anak-anak dapat yang terbaik Bu. Iya, mudah-mudahan Sumedang dapat perwakilan yang terbaik ya Pak Acep ya. Amin, amin Bu. Iya. Pak Acep, bagaimana Pak Acep? Sepertinya ada yang mau dibicarakan atau bagaimana Pak Acep? Ya Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu atas waktunya. Di sela-sela kesibukan Bu Yuli, bisa ngobrol sedikit dengan saya. Ini ada sedikit yang ingin saya obrolkan dengan Bu Yuli. Mungkin ini juga hasil rembukan dari teman-teman yang lain. Seperti kita tahu ya Bu Yuli, kita sekarang terutama untuk semester ini menggunakan kurikulum Merdeka, dan juga di dalamnya dalam kurikulum Merdeka itu cirinya ada pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Iya betul Pak Nah, Acep. mungkin yang betul sekali yang jadi kendala itu mungkin saya dan teman-teman merasa apa ya Bu ya, merasa belum memahami apa itu pembelajaran diferensiasi itu. Jadi ada kendala gitu dalam beberapa bulan ini setelah melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi seperti itu Bu, mungkin. Iya Pak Acep. Jadi arah obrolan kita kali ini mungkin mengenai pembelajaran diferensiasi ya Pak Acep. Ya, betul Bu, betul. Iya, jadi bagaimana ini keresahan Pak Acep atau dengan rekan-rekan yang lainnya juga? Ya, khususnya saya sendiri sih Bu, mungkin rekan-rekan juga nanti kemarin banyak yang ngobrol dan sama tetap masih masih bingung gitu Bu tentang pembelajaran diferensiasi ini. Oh iya, Pak Acep sendiri sudah apa mempraktekannya? Kalau mencoba mempraktekkan, saya sudah mulai mencoba mempraktekkan, namun saya rasakan Bu masih belum optimal Bu, masih banyak yang harus saya kuasai gitu Bu, khususnya dalam mengelola konten, tiga konten itu Bu. Oh iya, kalau rekan guru yang lain udah ada juga sama yang mempraktekkan atau bagaimana? Sebagian ada yang mempraktekkan dan sebagian juga ternyata masih belum Bu, masih bingung gitu arahnya pembelajaran diferensiasi ini Hmm, seperti apa gitu Bu. iya, jadi belum semuanya masih mengambang mungkin ya Pak Acep ya. Ya, Jadi betul Bu, iya betul betul. jadi pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Belum ada kejelasannya mungkin ya di eh, Ya, pemikiran Pak Acep dan rekan-rekan yang lain mungkin ya. ya Iya. Bu, betul Bu. Kalau boleh saya tahu, sekarang Pak Acep ada di nilai berapa untuk pemahaman berdiferensiasi ini, pembelajaran? Untuk saya sendiri sekarang masih ada di angka 1 sampai 10 ya Bu ya. Ya, Masih 1 ada di sampai angka 10. 6 mungkin. Angka 6. Kalau untuk rekan-rekan Pak Acep ini berdasarkan penilaian Pak Acep saja. Berapa Kalau nilai untuk rekan-rekan? rekan-rekan mungkin sebagian ada yang 5, dan juga kalau sudah mempraktekkan seperti saya mungkin ada sekitaran 6 Bu sama. Iya, iya. Jadi masih dirasa kurang ya Pak Acep ya untuk Ya Bu, pembelajaran betul Bu. berdiferensiasi ini. Iya, Iya. iya. Kalau target ke depannya yang ingin dicapai Pak Acep dan rekan-rekan Pak Acep di sekolah Pak Acep itu kira-kira di angka atau dinilai berapa? Pengennya sih sampai 8, 9 Bu lah, sampai 9 pemahamannya itu. Oh iya, bagus ya Pak Acep ya. Nah,
target Pak Acep kan 9 ya, target Pak Acep sendiri dan target rekan-rekannya juga. Nah, untuk mencapai nilai tersebut, kira-kira apa yang akan Pak Acep lakukan untuk Pak Acep diri sendiri atau juga untuk mengajak rekan-rekan Pak Acep? Mungkin yang dilakukannya akan seperti apa? Rencana Pak Acep. Eh, Ya, baik Bu. Mungkin dalam pikiran saya mempunyai sebuah gagasan Bu. Bagaimana kalau misalkan di sekolah sendiri itu diadakan pertemuan-pertemuan khusus gitu Bu ya. Juga kalau bisa in-house training lah Bu lah. Kita belajar sama-sama lagi, tapi di waktu yang benar-benar khusus yang bisa meningkatkan mungkin pemahaman kami dalam pembelajaran diferensiasi. Oh iya. Sebelumnya Pak Acep pernah meminta bantuan rekannya tidak untuk misalnya mengobservasi Pak Acep ketika mengajar atau temannya minta diobservasi sama Pak Acep gitu. Nah, kebetulan belum dilakukan, tapi akan kami lakukan mudah-mudahan dalam waktu terdekat ini, Bu. Tapi sudah ada obrolan ke arah sana belum dengan Ya, rekan Pak Acep? masih sebatas obrolan, mungkin realisasinya belum gitu, Bu. Oh, belum ya. Jadi hanya awalnya dari keresahan Pak Acep sendiri gitu ya. Terus ingin Betul. meningkatkan pembelajaran diferensiasi di sekolahnya gitu. Tadi kan rencana Pak Acep teh ingin in-house training seperti itu ya? Seperti itu, Bu. Iya. Jadi Nah, kita rencana belajar itu sama-sama lagi. sudah dibicarakan mungkin dengan atasan Pak Acep? Nah, kebetulan belum sampai sana, Bu. Mungkin saya juga masih meramu juga bagaimana baiknya kegiatan nanti. Jadi masih belum ke atasan, masih belum ngobrol gitu, Bu. Oh iya. Jadi mungkin sekarang mah lebih baik dengan rekan dulu aja ya Pak Acep sharing gitu, diskusi baiknya gimana. Atau kalau mau mengetahui kekurangan, kelebihan bisa saling bertukar menjadi observer gitu ya Pak Acep. Itu Ya, jadi ya, Bu. Ya. mungkin dengan rekan sejawat dulu seperti apa baiknya. Terus dengan kepala sekolah juga bisa mungkin ya Pak Acep untuk kedepannya gitu jika dengan rekan sejawat mungkin dirasa masih kurang nih, masih ada kurang gitu, belum maksimal gitu. Mungkin untuk memaksimalkan Pak Acep bisa nanti ya berkonsultasi Ya, dengan kepala sekolah baiknya nanti seperti apa. ya, Gitu. baik-baik, Bu. Terima Iya. kasih. Kalau untuk rencana yang dekatnya dulu, Pak Acep mau apa yang dilakukan? Mungkin untuk rencana paling dekat tadi juga sudah ngobrol. Tadi mungkin yang Ibu Yuli katakan juga, insya Allah akan observasi secara apa dengan akan sejawat terlebih dahulu gitu Bu. Jadi melihat apakah pembelajarannya sudah pembelajaran diferensiasi sudah dilaksanakan atau belum. Mungkin itu Bu, dalam waktu dekat saya akan mencoba dengan akan sejawat mencoba saling mengobservasi gitu. Iya, jadi dalam waktu Ya, dekat mah itu ya dengan rekan sejawat dulu. Kalau ya, ya. rencananya ke depannya yang lebih jauhnya, Pak Acep akan seperti apa? Nah, mungkin untuk rencana yang ke depannya tadi juga yang pertama tentunya saya harus apa ngobrol lagi sama atasan ya Bu ya. Bagaimana kegiatan yang tadi tadi juga gagasan dari saya yang tentang akan mengadakan host training juga dan mudah-mudahan itu semuanya bisa terlaksana dan lebih bermakna mungkin bagi diri kami khususnya khususnya bagi saya dan umumnya bagi rekan-rekan sejawat. Mungkin itu Bu. Wah iya. Jadi kalau in-house training berarti nanti mendatangkan dari luar ya? Atau bagaimana Pak Ya, Acep? ya betul Bu. Mendatangkan pemateri yang di luar yang mungkin sudah ahli Iya. atau mungkin mengetahui secara mendalam mengenai pembelajaran diferensiasi gitu. Iya. Jadi yang lebih berkompeten juga ya Pak Acep ya. Yang Oh, Bu, iya mudah-mudahan betul. bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dari Pak Acep dan juga rekan-rekan guru di sekolah Pak Betul, Bu. Acep. Iya. Baiklah Pak Acep, dari obrolan yang kita dapatkan, yang kita laksanakan tadi ya, setelah panjang lebar, apa yang Pak Acep dapatkan dari obrolan tadi? Eh, yang paling utama mungkin saya ucapin terima kasih dulu ya Bu ya atas waktunya. Saya bisa ngobrol dengan Ibu. Saya juga bisa lebih apa eh, lebih ini lagi Bu, lebih kuat lagi gitu ya tentang ide-ide tadi, menguatkan lagi ide-ide yang saya ungkapkan dan hal yang paling utama mungkin ini semuanya mudah-mudahan bisa terlaksana gitu Bu. Segera Iya, amin. terlaksana.
Iya, Iya, baiklah Pak Acep. Saya beri dukungan gitu terhadap semua ide-ide Pak Acep. Mudah-mudahan semuanya bisa baik. berjalan dengan lancar, terus bisa membawa kemajuan bagi sekolah Pak Acep. Nanti Baik, kalau misalnya sudah melaksanakan, ditunggu kabarnya ya Pak Acep, kemajuannya seperti baik, apa. baik, Bu. Siap. Baik, Bu Yuli, Iya, mana? Ya, iya, iya. Terima kasih ya Pak Acep sudah ya, bersedia sama-sama. ngobrol bersama saya ya Pak Acep. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu untuk kelompok, untuk yang pertama, untuk yang kedua, saya sebagai coaching dan Bu Titin sebagai coaching. Seperti itu. Iya, Gimana, Pak. Bu Titin? Siap. Siap. Sonten abi keluar tuh, Pak. Ayo, Bu. Siap. Kita mulai ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh, Pak Aceh. Ya, selamat Selamat siang, siang, Bu Pak. Titin. Iya, alhamdulillah kita Siang bisa juga. bertemu lagi ya Bu ya, walaupun dalam dunia maya. Eh, Gimana Bu hari ini? Eh, Dari tadi pagi cuacanya agak sedikit cerah dan sekarang udah mendung lagi ya Bu ya. Iya, Kayaknya kebetulan mau pencahayaan hujan di lagi ruangan nih Bu. saya sedikit redup, Pak. Ya betul. Saya juga sedikit redup ini. Saya juga ini sebelumnya hari ini ganti perangkat jadi pasti belum bisa mengakses background gitu Bu. Nah, Bu Titin, gimana nih? Katanya kemarin nge-WA saya ada yang mau diungkapkan nih dari Bu Titin. Mangga nih. Oh, Kira-kira Bu Titin gimana? iya nih, Apa Pak. yang ingin mau diungkapkan? Iya, Gimana Pak. Bu Titin? Terima kasih sekali Bapak sudah memperhatikan saya, sudah mau apa ya? Lebih ke ingin mengetahui apa yang menjadi persoalan saya gitu. Tapi ini lebih ke pribadi apa nggak apa-apa Pak? Nah, nggak apa-apa Bu. Kita santai aja Bu. Mudah-mudahan kita bisa Iya. produktif Uh, gitu. tetapi ruang lingkupnya memang masih di dunia pendidikan ya Pak. Cuman ini lebih ke diri pribadi gitu. Kebetulan kan Iya, sekarang saya lagi mengikuti program PGP kan Pak. Nah terus alhamdulillahnya kemarin saya dapat kabar baik gitu, salah seorang CGP memberitahu saya bahwa saya masuk ke piloting tahap 3 PPG guru tertentu gitu. Tentunya itu bukan satu hal yang biasa bagi saya gitu. Bagi orang lain pun yang mendapatkan kesempatan itu pasti merasa keren gitunya Pak gitu. Alhamdulillah harus disyukuri banget gitu. iya, Cuman yang jadi iya. Alhamdulillah Bu persoalan Titin. Iya, semangat ya. bukan persoalan Alhamdulillah. ya, lebih ke apa ya, beban pikiran. Ya Pak, ya terima kasih. Cuman ya di balik kesempatan itu ada satu hal yang menjadi beban bagi saya. Salah satunya yaitu manajemen waktu ya Pak. Pasti itu manajemen waktu dan cara membagi waktu saya untuk bisa mengikuti dua kegiatan ini gitu Pak. Sekaligus gitu. Baik, Bu Titin. Halo Pertama Pak mungkin Acep. saya ucapkan selamat ya kepada Bu Titin. Ya, halo Bu. Pertama saya ucapkan selamat kepada Bu Titin. Alhamdulillah untuk kali ini Bu Titin mendapatkan kesempatan piloting PPG ya Bu ya. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Tadi juga Bu Titin sudah Iya Pak. katakan, tapi mungkin yang jadi kendala itu sekarang Bu Titin sedang menjalani PGP dan juga Ya, ditambah lagi kesibukan lain Bu Titin harus mengikuti piloting PPG gitu ya Bu ya. Betul ya Bu kayak gitu ya? Iya. Nah,
Mungkin kata Ibu tadi yang jadi Ya, kendalanya itu betul dalam sekali. manajemen waktu ya Bu ya. Manajemen waktunya sekarang PGP juga dengan apa? Dengan tugas-tugasnya, kemudian juga nanti Ya, Pak. PGP, iya PPG juga mungkin sedikit tidak banyak tugasnya juga pasti bakalan agak apa? Agak repot juga gitu ya Bu ya. Iya, baik. Bu Titin seperti itu. Nah, mungkin Ya, Pak, betul sekali. ya kira-kira nih, Bu, tentang manajemen waktu itu yang sekarang mungkin yang Ibu rasakan. Kira-kira dari angka 1 sampai 10, Bu Titin sendiri dalam manajemen waktu itu ada di angka berapa, Bu? Untuk pribadi sih Pak, saya merasa masih berada di rentang 6 kayaknya Pak ya. Jadi masih serba meraba-raba gitu. Meskipun program PGP sudah lewat di tengah, cuman kadang perasaan lelah itu selalu ada gitu Pak. Iya, Bu, iya betul, betul. Ada di angka 6 ya, Bu Titin ya? Iya Pak. Nah, mungkin untuk apa? Untuk kedepannya, Bu Titin juga mungkin kalau menurut saya ya, Bu ya, Bu Titin tetap lanjutkan PGP-nya juga kita sudah ada di tahap berapa bulan lagi ya Bu ya. Kita sudah nyampe modul 2.3, tinggal beberapa modul lagi kita melangkah dan juga PPG PGP apa PPG juga Insya Allah Bu Titin pasti bisa apa pasti bisa melaksanakannya dengan baik. Mungkin tinggal nanti ada tinggal skala prioritasnya ya Bu ya. Biasanya kan kalau di kita di PGP ada judet ya Bu ya. Judetnya tanggal berapa, Iya, nanti betul. di PPG juga sama. Kira-kira mana nih yang paling duluan kita bisa menyelesaikan. Jadi insya Allah Bu Titin saya yakin pasti bisa mengikuti apa melewati itu semuanya ya. Sampai nanti insya Allah kita juga mendapatkan hak kita setelah lulus PPG ini. Gitu ya Bu ya. Nah, Ya Pak. Bu Titin. Nah, setelah nanti Bu Titin mencoba untuk memanajemen waktu dan di kedepannya juga menentukan skala prioritasnya seperti apa, dari angka 1 sampai 10 nih, kira-kira Bu Titin ingin ada di angka berapa nih setelah nanti Bu Titin mencoba untuk apa menerapkan skala prioritas yang tadi saya katakan. Ada di angka berapa Bu Titin kira-kira? Eh, untuk kedepannya tentunya ingin sempurna ya Pak. Berada di Iya, rentang iya. 10, tapi keyakinan saya untuk saat ini karena keduanya masih proses dalam perjalanan juga, 8 atau 9 Iya. itu sudah merupakan rentang yang tinggi buat saya gitu loh Pak. Untuk sekarang ya Pak, mudah-mudahan Baik. ke depannya setelah prosesnya berjalan saya bisa tetap berada di 10 Pak, karena ingin sukses dua-duanya. Amin, amin pasti bisa. Pasti bisa, Bu. Insya Allah pasti bisa saya doakan juga dan saya yakin Bu Titin pasti bisa melewati semuanya ya. Nah, mungkin tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang apa skala prioritas yang tadi juga. Kira-kira hal yang apa terdekat nih minggu-minggu sekarang lah atau minggu depan lah mungkin menurut Bu Titin hal yang konkret yang bisa Bu Titin laksanakan kira-kira apa Bu Titin dalam manajemen waktu itu yang tadi? Eh, kebetulan kan kalau PGP untuk minggu depan tuh ada postes kayaknya ya Pak ya, kalau nggak salah gitu. Ya, Otomatis PGP lebih dulu gitu akan saya prioritaskan, karena kalau di PPG masih pembelajaran mandiri sih belum ada aksi nyata atau jurnal yang harus diupload gitu, masih masih tahap pembelajaran mandiri gitu. Tentunya program guru penggerak yang akan saya prioritaskan tetap sih Pak, karena awal mula saya bisa masuk tahap 3 PPG pun karena mungkin saya ikut dulu PGP gitu kan Pak, otomatis pasti PGP yang diprioritaskan gitu. ya, baik, Bu Titin, terima kasih.
Jadi yang tadi Bu Titin katakan untuk minggu ini Bu Titin bisa apa karena masih pembelajaran mandiri ya Bu, jadi bisa jadi fokus terlebih dahulu jadi ke apa ke PGP. Betul kata Bu Titin tadi karena mungkin kita sedang menjalankan pendidikan guru penggerak juga, mungkin kita harus apa sedikitnya bertanggung jawab ya Bu ya atas apa langkah yang kita pilih Ibu. Dan pastinya juga untuk nanti PPG, insya Allah Bu, kalau misalkan saya lihat dari teman-teman saya yang kemarin yang kebetulan sudah terbawa piloting, tidak terlalu padat seperti PPG sebelumnya. Dan saya yakin Bu Titin juga pasti bisa melaksanakan itu semuanya. Ya mudah-mudahan semuanya lancar. Ya, begitu ya Bu ya. Ya, baik Bu Titin, Ya, terima siapa? Terima kasih. kasih. Mohon Ya, terima bantuannya, kasih. mohon dukungannya Ya, juga, Pak. ya, siap, terima kasih atas kepercayaannya. Mungkin sedikit banyak apa ngobrol dengan saya. Dan insya Allah nanti kita juga mulai minggu depan saya akan ngobrol lagi bersama Ibu, dilihat progresnya sampai kemana gitu Bu. Seperti itu ya. Baik Bu Titin, Siapa? ya, Ditunggu ya, Pak ya. ya baik terima kasih Bu Titin. Sekian mungkin dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Hatur nuhun, Pak. Sama-sama Bu. Untuk sesi yang ketiga, coachingnya Bu Titin dan yang jadi coachingnya Bu Yuli. Mangga, Bu Titin. Siap, Pak Cep. Hatur nuhun. Nah, Oke, Bu Yuli. Siap, Bu Yuli? Siap. Oke, kita mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, kalau untuk saya dapat hadiah gitu. iya. Kalau saya pribadi sendiri bahagia ya Bu, lagi bahagia alhamdulillah karena dikelilingi orang-orang yang baik gitu ya Bu ya. Ya, keren Tapi Bu, karena ada sedikit nih Bu ya. yang mengganjal di hati saya Bu, yang menjadi pemikiran Bu. saya gitu. Oh, siap. Keren. Kira-kira apa nih, kalau boleh saya tahu ya Bu ya, kita lewat obrolan ringan ini, kira-kira apa yang menjadi ganjalan pemikiran Ibu? Jadi gini Bu, 3 hari ke belakang saya mendapat WA dari orang tua siswa. Dari WA itu mengabarkan kalau anaknya tidak akan bersekolah selama 1 bulan gitu Bu. Saya tentunya kaget gitu ya. Kenapa itu bisa izin sampai 1 bulan? Terus saya bertanya lagi, dibales WA-nya, kenapa Bu anaknya bisa sampai lama gitu izinnya, sayang sekolah kalau ditinggalkan gitu. Terus jawaban dari orang tua itu langsung gitu apa ya, bikin hati saya terenyuh gitu ya Bu. Katanya gini, saya tidak punya uang buat bekal sekolah anak saya Bu, katanya gitu. Jadi lebih baik anak saya tidak bersekolah gitu. Jadi orang tua itu kan menyekolahkan 2 anak di sekolah saya itu, yang pertama kelas 2, yang kedua kelas 5 bersama saya. Itu Bu. Jadi orang tua itu memilih udah saja jangan bersekolah gitu selama 1 bulan gitu Bu. Jadi saya jadi pemikiran beberapa hari ini gitu. Ya Allah gitu, sampai ada yang seperti itu gitu. Langsung kembali ke saya pribadi sendiri gitu ya. Jadi gimana gitu Bu untuk menyelesaikannya gitu. Iya Bu, sepintas dari cerita Ibu ya, bahwa memang di dunia ini tidak semuanya beruntung bisa mengikuti pendidikan gitu kan, dari semua aspek terpenuhi gitu. Dari cerita Ibu, tentunya ini yang jadi persoalan adalah faktor perekonomian dari keluarga murid Ibu ya Bu ya. Dan Iya betul Bu. tidak banyak, tidak sedikit juga kalau faktor perekonomian itu agak sedikit riskan untuk dibahas, dan mungkin bukan ranah kita juga untuk mengikut campuri gitu kan, karena itu hak orang tuanya sebagai
orang tua murid Ibu juga gitu. Tapi tidak serta-merta kita mengabaikan dan acuh terhadap pengaduan dari orang tua murid tersebut ya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, langkah apa yang bisa Ibu lakukan gitu untuk mengatasi atau sebagai solusi dari persoalan murid Ibu ini kira-kira Bu? Iya, jadi saya sebelumnya atau kemarin-kemarin gitu ya ngobrol dengan rekan Halo Bu, yang suara saya terdengar Bu? terdengar Bu, jelas Bu. Ya, jadi saya sudah ngobrol dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Bu Yuli, Suara saya jelas nggak Bu Tintin? Suara Bu Tintin jelas. Tapi sekarang tidak ada suaranya Bu Tintin. Pak Aceh? Ada? ada Bu, cuman agak sedikit telat nyampainya. Ya. Nyampainya agak telat. Iya. Iya, jadi Bu, saya sudah. Halo Bu, suara saya ada? Jelas Bu. Bisa dilanjutkan Bu Tintin? Iya. Jadi ya, bisa Bu, mohon maaf mungkin iya. sinyal Jadi kurang saya juga ya Bu ya. sudah Jelas Bu, boleh dilanjutkan. Iya. Ya, jadi saya sudah berbicara atau ngobrol dengan rekan guru yang lainnya, terutama wali kelas dari kelas 2 itu yang merupakan adik dari yang kelas 5 ya Bu ya. Ternyata memang benar. Adiknya juga lama gitu kalau tidak bersekolah. Kalau kakaknya dengan saya sampai saat ini sih belum gitu ya Bu. Masih lancar sekolahnya, paling sehari 2 hari. Kalau adiknya memang sampai 1 minggu 2 minggu katanya seperti itu. Dan ternyata memang benar keluarganya itu ada permasalahan ekonomi gitu. Terus saya juga minta masukan gitu dari rekan-rekan guru yang lainnya, bagaimana nih untuk menyelesaikan masalah ini. Ini kan alasannya gitu kuat gitu ya. Kita juga mau nggak boleh misalnya harus sekolah, jangan izin sampai 1 bulan gitu kan, tidak mungkin gitu ya Bu ya, karena ini masalah ekonomi gitu. Bagaimana penyelesaiannya, katanya seperti itu. Terus dari guru agama ada yang bilang, di kita kan ada uang Baznas katanya, bagaimana kalau kita menggunakan uang tersebut untuk membantu bekal dari anak itu, katanya seperti itu Bu. Baru sampai sana sih obrolannya. Oke. Iya. Siap Bu. Keren sekali Bu. Obrolan Ibu, rencana itu termasuk rencana kan ya Bu ya. Ibu sudah masuk ke tahap merencanakan, jadi Ibu sudah ngobrol bersama rekan Ibu, kemudian menggali informasi juga apakah benar gitu kan bahwa apa yang disampaikan orang tua murid itu memang benar nyatanya atau hanya karangan belaka gitu kan ya Bu, dan ternyata memang benar. Kemudian alhamdulillah sekali ternyata di sekolah Ibu ada program Baznas, itu rencana yang keren sekali menurut saya Bu. Silahkan dilanjutkan rencana Ibu gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya Bu, kira-kira apakah Ibu sudah merasa bahwa rencana Ibu itu bisa dilakukan secepatnya gitu Bu? Kira-kira kalau dari rentang 1 sampai 10, untuk saat ini sebelum Ibu melakukan rencana Ibu tersebut, kira-kira Ibu berada pada rentang berapa dalam proses membantu persoalan murid Ibu ini gitu. Iya, kalau sekarang mungkin masih di skala 6 gitu ya Bu ya, karena saya baru punya niatnya aja suara nih. Saya?
tapi belum sampai Bu. Jadi baru 6 karena masih niatnya atau rasa kasihan gitu, masih ada rasa itu. Tapi yang saya harapkan kan bukan cuma niat dan Bu Yuli, bukan cuma rasa bagaimana kasihannya ya Bu, suara tapi saya bagaimana ada? Terdengar? mengaplikasikannya. Jelas Bu Tintin? Jelas Bu, jelas. Ya, gimana Bu? Iya. Kak. Oke, siap Bu. Karena ya sejatinya perbuatan baik itu baru niat saja sudah dicatat kan Bu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah segala macam bentuk niat baik pasti mendapatkan ridhonya Allah kan Bu gitu. Nah, dari niat Ibu itu, apakah Ya, Ibu yakin bisa berkomitmen untuk melakukannya ke depannya gitu? Insya Allah Bu harus yakin karena itu kan sudah kewajiban gitu ya Bu ya, membantu apalagi ini anak didik kita gitu. Jangan sampai semangat belajarnya terhalang Ada Bu, karena suara saya? faktor ekonomi. Halo Bu Yuli. Ada Bu. Ada Bu, jelas banget. Ada Bu. Suara saya ada Bu. Ada Bu, jelas Bu. Ayo Bu, lanjut Bu. Ya Bu. Ya Bu, bagaimana Bu? Oke. Oke. Dari niatan Bu Yuli nih, kira-kira ke depannya apakah Oke. Dari niat Bu Yuli kan, baru niat nih. Kira-kira Bu Yuli punya komitmen apa untuk melaksanakan niat Ibu ini gitu ke depannya? Iya, kalau untuk dalam waktu dekatnya, saya akan mengunjungi dulu orang tuanya, Bu, langsung ke rumahnya gitu. Mau ngobrol-ngobrol langsung gitu, bagaimana Ada panjang suara lebar lah Bu, saya ada nggak Bu? masalah apa yang dihadapi gitu. Suara saya sampai nggak Bu? Ada Halo, Bu, sampai Bu, sampai sekali Bu. Ada Bu, Bu Yuli, suara saya ada. ada tuh kata Pak Acep juga ada Bu, ada aman. Bu Yuli, Iya Bu. ya sepertinya suaranya nyampainya agak telat ya Bu ya, karena sinyal juga, Iya, terus jadi angin yang amat mulut sangat Bu Tintin udah gelebuk Bu. gitu mulut Bu Tintin udah Suara ngomong tapi suaranya nggak nyampe. terlempar. Oke, siap. Suara Ibu juga jelas, hanya saja sampainya tuh ngaloding Bu, tidak langsung nyampe gitu. Oh iya. Ya lanjut Oke Bu. Ibu, dari niat Ibu yang sangat mulia, kemudian rencana ke depannya Ibu berkomitmen untuk mendatangi dulu kan ya Bu, mendatangi dulu ke rumah murid Ibu dulu. Iya. Iya Bu, mohon maaf. Agak sedikit terkendala oleh sinyal ya Bu. Karena waktu juga ya Bu, ini bagaimana gitu. Iya.
niat Ibu baik sekali dan semoga niat Ibu bisa terrealisasikan dengan baik lewat rencana Ibu dan komitmen Ibu ke depannya secepatnya dapat terrealisasi gitu kan. Nah, kira-kira nih Bu, Iya, terima kasih Bu. seandainya ya rencana Ibu sudah terlaksana, apa yang Ibu inginkan, apa yang Ibu harapkan untuk membantu murid Ibu tersebut terlaksana, kira-kira dari rentang 1 sampai 10 posisi Ibu ingin dari rentang berapa? Ya, pengennya 10 gitu ya Bu ya. Jadi kalau dengan 10 kan berarti bisa membantu, terus juga bisa menyelesaikan masalah dari orang tua anak didik Ada saya suara gitu. saya Bu? Pengennya sampai tuntas gitu Bu masalahnya. Iya. Ya Bu. Makasih loh Bu, saya sudah mendapat banyak pencerahan Bu, penguatannya juga. Halo Bu Yuli. Iya. Suara saya sampaikah? Iya Bu. Ayo Bu. Ayo Bu. Karena terkendala sinyal juga ya Bu, jadi suara kita tidak langsung sampai. Iya, Bu Yuli sama-sama. Semoga lewat obrolan ini semakin meyakinkan Ibu untuk segera mengambil tindakan yang positif sehingga persoalan yang terjadi pada murid Ibu bisa cepat terselesaikan dengan baik gitu. Ditunggu ya Bu Yuli. Iya. Kabar Amin. baiknya. Terima kasih Bu. Halo Bu Yuli. Ditunggu Iya, kabar siap, baiknya. Bu. Ya, Bagaimana siap. proses ketika Ibu mendatangi rumah murid Ibu tersebut dan apa tanggapan dari orang tuanya ya Bu ya? Ya, siap Bu. Terima kasih Bu. Halo Bu Yuli, Ya, siap. adakah suara saya sampai? Siap Bu. Ya, terima kasih. Oke, sampai ketemu. Iya Bu. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu ya Bu Yuli. Semoga Iya, Bu. selalu sukses dan bahagia selalu buat Bu Yuli. Terima kasih sudah mempercayakan Iya, kepada amin. saya masalah yang sedang dihadapi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, itu dia pemaparan dari praktik dari coach dan coach dari kelompok 5. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih sekali kepada semua kelompok dari 1 sampai kelompok 5. Namun di kelompok 5 ini ada kendala sinyal. Gak apa-apa, yang penting kita selesai.